Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Assalamualaikum Pak Asep. Waalaikumsalam Pak Jabarli. Ya, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Pak. Insya Allah baik. Alhamdulillah, amin. Baik Pak. Tapi sebelum itu, boleh saya untuk menyampaikan rubrik observasinya Pak hari ini? Boleh Pak. Baik, Boleh. ya. Yang pertama adalah nanti di rubrik itu Bapak diharapkan untuk memiliki prinsip-prinsip seorang coach, yaitu kemitraan, proses yang kreatif, dan juga memaksimalkan potensi si coach. Nah, terus yang kedua juga diharapkan juga Bapak memiliki kompetensi seorang coaching, yaitu present keadaan penuh, mendengarkan dengan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dan yang terakhir adalah yang paling penting, Bapak bisa melakukan percakapan ini dengan alur tirta, sehingga diharapkan nanti si coach tersebut mendapatkan solusi yang benar-benar inti dari permasalahannya, seperti itu ya. Terus juga sebelum kita mulai Pak, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa pertanyaan sebelum kita memulai. Boleh ya Pak? Boleh Pak. Ya. Boleh. Nah, kira-kira nih menurut Pak Asep, kompetensi apa sih yang akan Bapak kembangkan nanti saat coaching? Kompetensi yang akan saya kembangkan pada saat coaching nanti, yang pertama yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Terus yang kedua, saya ingin menjadi pendengar yang baik terhadap yang saya coaching nanti. Jadi Bapak mau ada dua ya, Betul. kompetensi menjadi pertanyaan yang berbobot dan juga menjadi pendengar yang aktif yang baik ya. Baik. Dari dua kompetensi ini, mana yang akan Bapak fokuskan dalam pengembangannya? Yang saya akan fokuskan nanti, saya ingin menjadi pendengar yang baik Pak. Wah, pendengar yang baik. Baik. Dan kalau boleh saya tahu nih Pak, dalam proses coaching hari ini, apa indikator yang Bapak ingin capai? Yang pertama yang ingin saya capai, yang pasti yang penting tadi Bapak pernah bilang, yaitu menerapkan alur tirta secara runtut. Baik. Terus yang kedua menemukan ide-ide. Terus yang ketiga juga mencari solusi dari permasalahan yang nanti dihadapi Pak. Oke, jadi mencoba membantu si coach itu menemukan solusi ya. Betul sekali. Baik Pak, semoga indikator yang ingin Bapak capai dapat terlaksana hari ini. Amin. Dan juga kita sama-sama berharap si coach tersebut dapat menemukan solusinya sendiri gitu ya. Amin. Itu saja Pak yang saya sampaikan dalam proses pra observasi ini. Mudah-mudahan nanti proses coaching yang berjalan lancar. Amin. Percakapannya dapat menimbulkan solusi terbaik. Amin. Ya, kalau gitu silahkan dimulai Pak proses coachingnya. Baik Pak. Assalamualaikum Pak Muji. Waalaikumsalam Pak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, saya baik Pak hari ini. Tumben datang sini, ada apa Pak Muji? Iya nih Pak, tadi tuh saya selesai mengajar di kelas 9A, saya berinisiatif untuk ketemu Bapak nih Pak. Jadi untuk ya sharing lah Pak untuk tadi pembelajaran saya hari ini. Yang saya rasa tuh kurang maksimal Pak. Oh seperti itu. Pak Muji ada waktu saat ini biar kita bisa berbincang banyak? Iya ada Pak. Ada. Oke. Kira-kira apa yang ingin Bapak hasilkan dari pembicaraan kita berdua saat ini Pak? Iya Pak, jadi berkaca dari tadi ya Pak, pembelajaran saya di kelas 9A itu kurang maksimal. Jadi tujuan dari pembicaraan kita hari ini, ya saya ingin sekali ya nanti saya bisa menemukan ide baru, solusi-solusi baru yang nantinya bisa lebih baik Pak untuk pembelajaran. Oke baik, semoga harapan Bapak terhadap perbincangan kali ini semua terwujud. Semoga juga solusi yang Bapak dapatkan itu bisa bermanfaat untuk Bapak. Baik Pak, selanjutnya coba bisa Bapak ceritakan detail permasalahan Bapak saat ini. Ya Pak, hari ini saya mengajar di kelas 9A, kemudian materi pelajarannya adalah passive voice. Jadi anak-anak, tujuan pembelajaran adalah anak-anak dapat menerapkan dan membuat kalimat aktif dirubah ke dalam kalimat pasif.
Jadi permasalahan tadi itu ternyata banyak beberapa dari anak-anak itu masih kesulitan Pak untuk merubah kata kerja dalam bentuk ketiga Pak. Karena kan kita tahu ya Pak, kalau untuk di passive voice kan penggunaan verb 3 atau kata kerja ketiga itu menjadi sangat penting ya. Yang saya rasakan itu Pak, tadi ternyata anak-anak tuh masih kesulitan Pak gitu, merasa kesulitan sehingga nilainya pun di tugas juga kurang bagus gitu Pak. Seperti itu. Kira-kira apa yang membuat anak-anak seperti itu ya Pak Muji kira-kira? Kalau saya lihat tadi sih yang kekurangan saya ya Pak, di awal pembelajaran saya hanya fokus mungkin di bagian rumusnya saja Pak, rumus tentang passive voice gitu kan. Kemudian tidak adanya mungkin ya brainstorming atau enggak warming up tentang perubahan kata kerja tersebut gitu Pak. Iya. Oh, sebenarnya yang namanya kekurangan wajar Pak Muji ya. Tapi yang namanya manusia bisa merencanakan sesuatu agar bisa lebih baik, memperbaiki sesuatu agar lebih baik. Nah, kira-kira rencana apa yang Pak Muji ingin lakukan terhadap permasalahan Bapak itu sendiri? Baik Pak, rencana saya nantinya adalah saya akan memberikan pendalaman materi atau enggak berupa games ya di awal pembelajaran, berupa kuisis atau yang lainnya yang berkaitan dengan perubahan kata kerja Pak. Jadi anak-anak belajar dari situ sambil bermain juga. Kemudian yang rencana yang lainnya adalah saya akan memberikan list ya vocabulary tentang perubahan kata kerja, baik yang irregular verb maupun yang regular verb Pak. Ada rencana lain selain yang tadi Bapak sampaikan? Rencana lainnya adalah saya akan banyak menggunakan media-media ya Pak, video-video pembelajaran yang berkaitan dengan penerapan kalimat-kalimat passive voice tersebut Pak. Luar biasa dua ide tersebut Pak. Semoga Bapak bisa menjalankan ide itu. Kira-kira ada lagi nggak Pak ide yang lebih wah gitu dari ide tadi Pak? Kalau dari ide yang tadi saya sampaikan, mungkin saya akan memprioritaskan dulu ya Pak ide yang tadi pertama itu tadi. Pertama dan kedua Pak, yang sebelum pembelajaran nanti saya akan memberikan kuisis atau games. Yang kedua akan memberikan list vocabulary itu. Jadi anak-anak bisa belajar mandiri Pak, gitu, bisa baca dan menghafal. Terutama untuk di irregular verb Pak, kata kerja yang tidak beraturan. Luar biasa rencana Pak Muji ini. Rencana pertama, kedua itu semua luar biasa. Ketika rencana itu tidak berjalan, ada lagi Pak rencana yang lain? Kira-kira kalau masih belum juga ini selesai permasalahannya, ada lagi rencana lain Pak? Kalau rencana lain kemungkinan gini ya Pak, ketika saya saya tidak hanya membagikan list vocabulary saja, tetapi saya akan mensortir ya Pak beberapa bentuk kata kerja yang memang susah untuk dipahami. Saya akan mungkin membuat semacam mulai Canva ya Pak ya, perubahan kata kerja tersebut yang nantinya saya akan tempel di pojok-pojok kelas Pak. Jadi ketika anak-anak ada jam kosong atau lagi tidak ada aktivitas pembelajaran, anak-anak bisa membaca, mereview kembali gitu Pak. Hebat sekali ide-ide Pak Muji ini, dan saya sangat setuju nih dengan ide-ide Pak Muji ini. Nah, selanjutnya kira-kira kapan rencana yang Bapak idekan itu Bapak aplikasikan di kelas? Kalau untuk rencana, insya Allah saya akan laksanakan di minggu kedua ya Pak ya. Karena saya juga harus mempersiapkan semuanya dulu Pak, semuanya. Jadi insya Allah di minggu kedua saya akan melaksanakan ide-ide yang sudah saya sampaikan. Kemudian saya juga akan berusaha untuk mempelajari juga Pak beberapa kendala-kendala lainnya Pak. Berarti Bapak siap berkomitmen atas ide-ide Bapak itu sendiri. Kira-kira dukungan apa yang Bapak butuhkan terhadap ide Bapak ini sendiri? Baik Pak, kalau untuk dukungan sebetulnya karena di kelas 9 itu ada 9 kelas ya Pak ya. Jadi saya mengajar 5 kelas, teman saya mengajar 4 kelas, sehingga saya juga akan sharing ya mengenai masalah pembelajaran ini, tentang konsep-konsep ide-ide ini terhadap permasalahan yang sebelumnya yang saya hadapi dengan rekan sejawat saya Pak. Jadi sehingga antara satu kelas dan kelas lainnya itu tidak ada perbedaan gitu Pak. Iya, jadi semuanya sama.
Oke. Ide sudah luar biasa, komitmen sudah siap, dan juga dukungan juga insya Allah Bapak dapatkan. Semoga keresahan yang Bapak alami saat ini bisa menjadi solusi buat Bapak hari ini. Ya, semoga semuanya terselesaikan ya Pak ya. Iya Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. Dan saya juga nanti mungkin ingin berbincang-bincang dengan Bapak lagi melihat perkembangan dari ide-ide Bapak itu. Gimana? Semoga hasil perbincangan kita ini membuat hati Bapak lebih lega, lebih nyaman, dan bisa mengajar lebih baik lagi ke depannya Pak. Iya Pak, saya juga terima kasih ya Pak Bapak sudah mau mendengarkan keluh kesah saya nih Pak tentang pembelajaran saya hari ini Pak. Nggak apa-apa, saya juga senang berbincang-bincang seperti ini, saling berbagi. Pak Asep, alhamdulillah tadi saya sudah mengamati proses percakapan Bapak dengan Koci. Saya juga sudah mencatat beberapa hal dan izinkan saya untuk menyampaikan apa yang sudah menjadi catatan saya. Baik Pak. Yang pertama, saya ingin bertanya kepada Bapak, kira-kira menurut Bapak nih indikator yang tadi Bapak sampaikan, apa yang sudah Bapak capai? Alhamdulillah ya Pak ya, saya tadi dalam perbincangan dengan Koci, saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan saya juga sudah menjalankan kompetensi menerapkan alur tirta, dan juga sudah menggali ide-ide gitu Pak. Ya, baik ya, jadi sesuai dengan catatan saya, Bapak sudah melaksanakan percakapan dengan alur tirta dan juga sudah menerapkan kemitraan. Terbukti pada waktu percakapan tadi tidak ada ini ya perbedaan strata gitu, dan juga tadi prosesnya sangat aktif dan kreatif. Bapak juga membuat si Koci tersebut berusaha menggali potensinya gitu, dan pertanyaan pun sangat berbobot saya pikir. Juga saya juga mencatat alur cerita yang Bapak sampaikan sudah terbilang sangat baik ya Pak dari penilaian rubrik ini. Dan pertanyaan terakhir Pak, kira-kira nih Pak, kalau misalkan nanti gitu kan ada kesempatan coaching lagi, kompetensi apa lagi Pak yang ingin Bapak kembangkan dari coaching barusan Pak? Kompetensi yang nanti saya ingin kembangkan Pak, yaitu kehadiran penuh. Presence ya? Presence, betul. Biar antara mendengar dan berbicara itu lebih aktif Pak. Baik, betul Pak. Memang presence itu sangat dibutuhkan dalam proses coaching itu. Terima kasih Pak Asep atas waktunya, dan mudah-mudahan kompetensi yang Bapak harapkan, indikator yang sudah Bapak ingin capai bisa terlaksana ketika nanti ada teman rekan sejawat atau orang lain yang ingin meminta saran dari Bapak atau ingin mencoba berdiskusi terhadap permasalahan yang dihadapinya, dan ya mudah-mudahan semakin bermanfaat ilmunya Pak. Baik, saya juga terima kasih Pak atas diobservasinya saya. Semoga Bapak juga sehat selalu. Amin. Semoga kita juga bisa berbincang-bincang lagi dalam praktek coaching ini Pak. Oke, terima kasih. Baik Pak, itu aja dari saya. Sekian, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Asep. Sama-sama. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Muji. Waalaikumsalam Pak. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik Pak hari ini. Sebelum kita mulai kegiatan coaching, saya sebagai observer yang akan memantau kegiatan coaching Bapak ingin menyampaikan rubrik observasi Pak. Diharapkan Bapak sudah memiliki prinsip seorang coach, yaitu yang pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif, ketiga yaitu memaksimalkan potensi. Terus diharapkan juga Bapak sudah memiliki kompetensi seorang coaching, yang itu present atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dan ketika kegiatan coaching, Bapak juga diharapkan untuk menerapkan alur tirta. Sebelum mulai coaching, ada beberapa pertanyaan Pak yang ingin saya sampaikan. Baik Pak.
Yang pertama yaitu kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada saat coaching nanti, Pak? Baik Pak, terima kasih ya Pak. Mengingat ini adalah coaching pertama saya ya Pak. Sebenarnya saya ingin semuanya tuh kompetensi saya ingin kembangkan gitu Pak. Cuman dari 3 kompetensi itu mungkin saya akan lebih mengembangkan. Pertama adalah mendengarkan dengan baik, kemudian hadir sepenuhnya Pak. Jadi ada 2 kompetensi yang Iya. Bapak kembangkannya. Dari 2 kompetensi itu ada nggak yang ingin Bapak fokuskan gitu? Untuk saat ini mungkin di mendengarkan dengan baik ya, si coach ketika memberikan atau menyampaikan masalah-masalah yang dihadapi gitu Pak. Baik, mendengarkan dengan baik. Adakah indikator yang ingin Bapak tuju dalam proses coaching nanti, Pak? Saya akan menerapkan alur Tirta secara runtun ya Pak. Jadi dari mulai tujuan pembicaraan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawab. Kemudian mencoba untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Pak tentunya, agar nanti si coach bisa menemukan ide-ide dari masalah tersebut Pak. Baik, semoga indikator yang Bapak ingin tuju dan juga ide-ide serta solusi yang Bapak ingin gali tercapai ya Pak ya. Ya Pak. Hanya itu saja Pak yang ingin Ya. saya tanyakan. Semoga proses percakapannya nanti berjalan dengan lancar dan juga bisa menghasilkan sesuatu yang baik Pak. Ya, terima kasih Pak. Baik, kalau gitu silakan dimulai proses coachingnya Pak. Saya akan memantau. Baik Pak. Assalamualaikum Pak Muji. Waalaikumsalam Pak Jumarli. Apa kabar Pak Jum? Alhamdulillah baik Pak, sehat. Selesai mengajar ya Pak? Betul Pak. Bapak tumben nih Pak ke ruangan saya. Iya, Pak Muji ada waktu nggak? Alhamdulillah ada Pak. Buat Pak Jumarli insya Allah ada Pak. Alhamdulillah. Gini Pak, tujuan saya ke sini tuh ingin sharing dengan Bapak mengenai pembelajaran baik. yang barusan saya lakukan Pak. Baik. Itu Pak Muji ada waktu kan ya? Ada Pak. Iya. Kira-kira nih menurut Pak Jumarli, tujuan atau arah pembicaraan kita itu nanti apa Pak? Sebenarnya sih saya pingin ini Pak, dapat solusi Pak dari Bapak mengenai pembelajaran yang hari ini tuh saya pikir kayaknya agak kurang ya, agak baik, kurang baik. dari hari sebelumnya gitu Ya. Pak. Saya mengerti ya kondisi Pak Jumarli ya, dengan kondisi tadi mengajar olahraga ya Pak? Olahraga Pak, Kak. Oke, kelas berapa Pak? Di 1C Pak. 1C ya Pak. Baik Pak Jumarli, selanjutnya nih Pak Jumarli, menurut Pak Jumarli ada tidak yang menjadi kendala Pak Jumarli ketika tadi mengajar di kelas 1C tadi Pak? Jadi kalau saya boleh cerita Pak, tadi tuh di kelas 1C itu Ya, sepertinya anak-anak tuh kurang aktif Pak. baik, Gitu. baik. Saya kan mengajar pembelajaran permainan bola kecil Pak, Ya, lempar tangkap bersama temannya. Namun di pembelajaran saya itu yang saya anggap bakal seru gitu kan, namun Iya. ternyata pas pelaksanaannya ada beberapa siswa yang sepertinya agak kurang tertarik gitu Oh. Pak. Saya sih menganggapnya mungkin mereka lagi sakit gitu, namun ternyata enggak, mereka sehat gitu, tapi kok ternyata agak kurang menarik menurut mereka gitu Pak, yang saya rasakan tadi itu. oh baik Pak. Jadi tadi memang di pembelajaran Bapak itu anak-anak merasa kurang tertarik ya? Iya, Jadi gitu, kurang antusias juga mungkin ya Pak ya? Oke, baik Pak. Selanjutnya nih Pak Jumarli, ada tidak kendala-kendala lain atau masalah yang lain yang Bapak hadapi tadi Pak, selain yang tadi Bapak sampaikan? Saya sih berpikir mereka itu kurang aktif. Ada kejadian itu Pak, anak yang sudah mahir lempar tangkap Oh, bola baik, itu ya. dia sangat bersemangat, Oh ya. sehingga ingin cepat-cepat gitu Pak, maju ke depan Oh, lagi, iya. maju ke depan lagi. Nah, si anak yang masih pemalu, yang ibaratnya butuh bimbingan khusus itu, dia jadinya tertinggal Oh, lagi, iya, iya. sehingga karena nggak kebagian kesempatan kan, waktunya kurang. Makanya mereka agak mundur, akhirnya ya udah nggak ikut pembelajaran gitu. Kayaknya seperti itu Pak. Jadi kayak apa ya, waktunya dihabiskan sama yang anak yang sudah lumayan gitu siap. Pak. Baik Pak. Jadi tadi Bapak menyampaikan bahwa ada anak yang mahir terlalu aktif mungkin ya Pak ya. Jadi Iya. ya jadi anak yang belum mahir akhirnya tidak terlibat, tidak aktif dalam pembelajaran. Iya Baik, betul Pak. Pak.
Baik Pak Jumarli, kira-kira nih Pak Jumarli kalau mau ukur Pak Jumarli sendiri dari 1 sampai dengan 10 ya Pak. Kira-kira pada saat pembelajaran tadi Pak Jumarli itu di level berapa Pak? Wah, kalau hari ini sepertinya saya 1 sampai 10 tuh kemungkinan antara 6 sampai 7 lah Pak. Kayaknya. 6 sampai 7 ya Pak? 6 sampai 7 lah Pak. Baik Pak Jumarli, kira-kira ada keinginan untuk menaikkan level Bapak Pak? Level berapa kira-kira Pak? Saya sih waktu sebelum mulai pembelajaran itu udah pikir kan, oh kayaknya agak seru nih gitu kan. Ya kalau dipikir dapat 9 lah Pak gitu kan dengan keaktifan mereka. Namun ternyata berbanding terbalik 9-nya. Baik Pak Jumarli. Jadi Bapak menginginkan level 9 ya Pak ya? Iya, level 9 ya. Pak. Baik Pak Jumarli, untuk menjadi level 9 nih yang tadi Bapak Jumarli tadi sampaikan. Kira-kira nih Pak, ada nggak solusi atau ide-ide baru yang nanti Bapak akan kembangkan atau akan terapkan nanti di pembelajaran selanjutnya Pak? Tadi sih saya berpikir karena mungkin gitu ya kekurangan media gitu. Jadi saya ingin memfasilitasi media untuk anak-anak yang agak kurang butuh bimbingan lebih. Jadi nanti maunya saya pisah yang sudah aktif, yang sudah bagus di satu tempat dengan medianya mereka gitu kan. Nah yang ini nih yang butuh bimbingan nanti akan saya pisah, jadi tidak dalam satu kelompok gitu Pak. Oh baik, jadi memang harus ada penambahan media, betul. Iya Bapak tadi sampaikan harus ada penambahan media ya Pak ya. Kayaknya gitu Pak. Baik Pak. Selain itu mungkin ada lagi Pak ide-ide lain yang nanti bisa Bapak terapkan Pak? Satu lagi, oh iya, nanti saya coba putarkan ini Pak video pembelajaran Pak tentang lempar tangkap itu sebelum pembelajaran dimulai. Jadi pakai fokus gitu kan, mudah-mudahan anak-anak juga bisa termotivasi karena sudah melihat video. Nanti pas di lapangan mereka sudah ada gambaran, oh saya mau ngapain gitu kan. Jadi tinggal kita arahkan saja gitu. Luar biasa sekali ya Pak Jumarli ya untuk mencapai level tersebut, level 9 ya Pak. Iya Pak. Bapak sampaikan Bapak sudah mempunyai ide-ide atau solusi-solusi yang nanti bisa Bapak terapkan gitu ya Pak di kelas nanti ya. Baik Pak, selanjutnya nih Pak, komitmen Bapak atau mungkin kapan nih Pak untuk ide-ide yang tadi Bapak sampaikan tadi bisa diterapkan Pak untuk pembelajaran selanjutnya? Baik Pak, karena besok mau PTS ya Pak, kemungkinan sih insya Allah saya minggu lusa lah Pak, minggu lusa saya akan coba terapkan memutarkan video itu sebelum pembelajaran dan juga coba melengkapi media yang kurang hari ini gitu Pak. Baik Pak, selanjutnya Pak, ada tidak dukungan dari pihak lain Pak selain Bapak sendiri nih Pak nanti untuk melakukan atau menerapkan ide-ide tersebut Pak? Saya juga nanti berencana mau konsultasi Pak ke Bapak Kepala Sekolah. Kebetulan Bapak Kepala Sekolah itu guru PJOK dulunya, jadi saya coba mau mengambil pengalaman beliau gitu, bagaimana dengan kasus seperti ini gitu kan, seperti apa tuh pengalaman beliau gitu kan, memecahkannya gimana caranya gitu Pak. Caranya jadi Pak Kepala Sekolah mau saya ajak diskusi Pak tentang ini. Oke, baik Pak Jumarli. Terus selanjutnya apakah ada yang lain Pak yang Bapak sampaikan selain yang tadi, masalah yang tadi Pak? Saya juga ini Pak mau ini juga saya konsultasi juga, sharing-sharing juga sama teman-teman guru PJOK di sekolah saya. Ada 3 orang di sana, jadi ingin coba berdiskusi dengan kasus yang sama, kira-kira perlakuan mereka terhadap siswa seperti apa gitu kan, apakah terjadi juga kepada mereka gitu. Kalau misalkan mereka tidak mengalami itu, mungkin saya ingin mencoba ilmu mereka gitu Pak. Jadi Pak Jumarli melibatkan beberapa tadi ya Pak guru dan kepala sekolah juga yang kebetulan memang guru PJOK. Dulunya guru PJOK ya Pak. Iya betul Pak. Sekali. Saya sangat antusias nih Pak mendengar nanti perkembangan dari ide-ide dan solusi Bapak yang nantinya akan terapkan nih Pak. Nanti kalau memang sudah diterapkan, saya tunggu nih Pak ya perkembangannya Pak. Baik Pak, baik Pak, insya Allah. Saya tunggu nih Bapak mungkin bisa kesini atau enggak ketika kita bertemu bisa langsung disampaikan Pak ya ide-ide tersebut yang sudah Bapak sampaikan. Iya Pak, insya Allah Pak, nanti setelah selesai saya coba ide-ide yang saya temukan ini berkat bantuan Bapak, nanti kita sini lagi Pak, saya ke
Ya ngobrol Bapak lah kita. Iya. Baik, terima kasih Pak. Pak, ada lagi mungkin Pak yang Bapak ingin mau sampaikan lagi Pak? Sebenarnya itu Pak, cukup Pak untuk hari ini. Baik Pak Jumarli, luar biasa sekali ya. Harapan saya semoga Pak Jumarli bisa menerapkan dan mengembangkan ide-ide yang tadi Bapak sudah sampaikan. Baik. Dan nanti insya Allah kedepannya juga pembelajarannya bisa jauh lebih baik ya Pak ya. Amin, amin, amin. Saya juga terima kasih Pak sudah mau direpotkan dengan saya Pak. Oh tidak Pak. Tidak Terima kasih ya Pak. Ya. Saya izin mau masuk kelas lagi Pak. Iya Pak. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muji, alhamdulillah saya tadi sudah mengamati proses coaching Bapak, proses percakapan Bapak, dan saya juga sudah membuat beberapa catatan Pak. Iya. Namun ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, izinkan saya menanyakan apa yang sudah Bapak lakukan dari indikator yang Bapak ingin tuju tadi. Baik Pak, saya tadi sudah menerapkan prinsip coaching ya Pak, yaitu kemitraan di mana posisi coach dan coach itu setara ya Pak. Kemudian saya berusaha untuk proses kreatif juga melalui pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar si coach dapat mengembangkan ide-ide dari masalah tersebut. Kemudian juga saya sudah menerapkan alur cerita secara runtun ya Pak. Jadi dari tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan sampai dengan tanggung jawab. Baik, itu sudah sesuai dengan catatan saya Pak, bahwa Bapak sudah menerapkan kemitraan dengan cara melakukan percakapan dengan setara, terus juga melakukan proses kreatif, yaitu dengan cara berusaha menggali ide-ide Ya. si coach tadi melalui percakapan yang menyenangkan, terus juga mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk menghasilkan potensi si coach tadi Pak. Nah, Bapak juga sudah mengembangkan kompetensi coaching ya, yang tadi yang pertama mendengarkan dengan aktif, terus mengajukan pertanyaan yang berbobot, serta juga Bapak juga sudah menerapkan alur cerita dengan baik Pak. Mungkin pertanyaan terakhir Pak sebelum saya tutup, kira-kira kompetensi apa lagi yang Bapak ingin kembangkan dari proses coaching tadi Pak? Baik Pak, mengenai kompetensi yang ingin saya kembangkan berdasarkan coaching tadi ya Pak, menurut saya sih kehadiran penuh Pak. Jadi kehadiran penuh itu menurut saya itu sangat penting ya. Jadi bagaimana saya posisi coach untuk menjaga dari awal sampai akhir kehadiran penuh agar si coach merasa nyaman ketika memberikan ide-ide gitu kan. Kemudian yang kedua adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tentunya ya Pak, agar si coach dapat mengeksplor lebih dalam lagi solusi-solusi yang mereka akan sampaikan. Nah, sungguh luar biasa kompetensi ingin Bapak kembangkan. Semoga proses coaching ini menjadi bekal Bapak untuk kedepannya, dan juga Bapak juga menjadi coaching yang baik dengan menerapkan yang tadi Bapak sudah sebutkan. Saya selaku observer berterima kasih sudah meluangkan waktunya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya mohon permisi Pak. Baik Pak, terima Ya, kasih Pak. terima kasih. Semoga Pak Muji menjadi orang sukses di depan. Amin. Terima kasih ya Pak ya atas dukungan semuanya Pak. Baik, saya permisi Pak Muji. Terima kasih atas waktunya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Pak Jumarli. Waalaikumsalam Pak Muji. Apa kabar Pak hari ini Pak? Alhamdulillah baik Pak. Bapak sendiri baik Pak? Alhamdulillah sehat juga baik Pak. Baik Pak. Sudah siap Pak untuk proses coaching hari ini Pak? Insya Allah siap Pak. Baik, Alhamdulillah. Sebelumnya nih Pak, saya izin ya Pak ya, Baik Pak. menyampaikan rubrik observasi nanti ya Pak. Apakah Bapak sudah siap memiliki prinsip seorang coach, yaitu kemitraan, Baik Pak. proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik. Kemudian memiliki kompetensi coaching ya Pak, yaitu present atau hadir secara penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, Baik. dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Pak. Kemudian diharapkan juga nih Pak, nanti Bapak menerapkan alur cerita ya Pak, Oh iya. pada saat proses coaching nanti Pak. Sebelum memulai coaching nih Pak, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan ya Pak ya. Oh boleh Pak. Oke, kira-kira nih Pak, kompetensi apa dari coaching yang ingin Bapak kembangkan Pak? Insya Allah nanti saya akan berusaha mengembangkan prinsipnya itu dari mindfulness Pak, presence. Baik. Terus juga saya akan berusaha menjadi mendengarkan dengan aktif.
keluh kesah si Koci, dan juga berusaha menggali ide-ide dengan pertanyaan yang berbobot Pak, insya Allah. Oh baik Pak. Berdasarkan kompetensi yang tadi Bapak ingin kembangkan ya Pak. Kalau untuk proses coaching kali ini nih Pak, bagian kompetensi mana yang ingin Bapak fokuskan untuk dikembangkan Pak? Untuk coaching kali ini saya akan berfokus kepada mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Di samping juga menjadi pendengar yang aktif, tapi pertanyaan yang berbobot insya Allah akan saya kembangkan di coaching kali ini. Baik Pak. Kemudian Pak, apa indikator ketercapaian yang ingin dituju dalam proses coaching nanti Pak? Karena hari ini saya berfokus pada pertanyaan yang berbobot, berarti saya akan menggali, membantu coach ini untuk menemukan ide-ide, dimana mudah-mudahan gitu, ide yang dia dapatkan menjadi solusi dari permasalahan yang dihadapi Pak. Baik Pak Jumarli, sudah sangat siap ya sepertinya Pak Jumarli. Insya Allah siapa dengan alur tirta insya Allah. Semoga indikator yang ingin dituju dapat tercapai ya Pak ya, dan ide-ide juga solusi dari si coach dapat tergali lebih dalam lagi dalam proses coaching nanti ya Pak. Amin. Oke. Amin, Pak. Mungkin hanya itu saja ya Pak yang ingin saya tanyakan. Ya, Pak. Semoga proses percakapan berjalan dengan lancar Pak ya. Kemudian sesuai dengan indikator ketercapaian yang Bapak tadi sudah sampaikan Pak. Amin. Amin. Silakan mungkin bisa dimulai Pak proses coachingnya Pak. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum Pak Jumarli. Waalaikumsalam Pak Asep. Gimana Pak Asep? Apa kabar Pak Asep? Alhamdulillah Pak Jumarli hari ini. Oh, tumben nih Pak datang ke ruangan saya. Nah, justru saya mencari Bapak Pak tadi, kebetulan saya ada gitu. keresahan nih Pak. Keresahan. Iya. Kalau boleh tahu apa ya keresahan Pak? Iya, tadi di kelas saya kan lagi pelajaran tentang menulis Al-Qur'an Pak ya, kelas 3. Kebetulan tadi di kelas 3B. 3B, ya. Oh, jadi tujuan Bapak kesini itu mau menceritakan keresahan Bapak tentang permasalahan di kelas 3B ya? Iya Pak, betul sekali. Saya ingin mencari solusi dari keresahan saya tadi Pak. Oh, boleh. Pak Asep lagi kosong jamnya? Ya, kebetulan saya lagi kosong Pak, nanti jam 11 baru masuk. Oke, baik ya. Kita coba berbincang-bincang ya Pak. Nah, mudah-mudahan kita semua dapat solusi gitu ya. Betul. Nah, kalau boleh saya tahu nih Pak, kira-kira apa sih yang terjadi di kelas Bapak itu 3B itu? Iya, jadi tadi itu di kelas 3B, kebetulan saya baru masuk materi baru ya Pak ya. Materi baru. Itu menulis huruf hijaiyah Pak. Hijaiyah. Nah, pada saat saya sudah siap modulnya, terus juga sudah siap media ajarnya, ternyata itu masih ada yang saya kurang harapkan Pak. Ternyata masih ada anak yang masih belum bisa menulis huruf hijaiyah Pak. Oh gitu, iya. Kira-kira menurut Bapak nih, penyebab si anak itu belum mengenal huruf, belum bisa tulis huruf itu apa ya Pak? Sepertinya persiapan belajar anak itu yang kurang Pak. Persiapan. Jadi ya persiapan anak itu sendiri sudah kurang. Dari saya sudah siap semua medianya segala macam, tapi ternyata anaknya sendiri Pak yang masih kurang berminat dalam belajar itu sendiri. Berarti minat juga ya. Nah, menurut Pak Asep nih, pembelajaran hari ini materi baru ya. Betul. Kira-kira Pak Asep dapat skala berapa nih? 1 sampai 10 nih di pembelajaran baru. Kalau dari hasil tadi Pak, mungkin saya masih jauh Pak dari yang saya harapkan. 5 kali Pak ya. Oh, 5 ya. Karena setengahnya Pak anaknya yang belum bisa gitu. Saya paham banget Pak, karena materi ini kan baru kan, jadinya sepertinya butuh ekstra gitu. Betul sekali Pak. Kira-kira yang Bapak harapkan berapa nih skala ini? Kalau lihat dari keresahan Bapak nih, pengennya berapa Pak? 9 Pak. Pengen 9. Oke, bagus Pak. Nah, menurut Bapak nih kira-kira kalau misalkan Bapak ingin dapat skala 9 gitu, kira-kira apa yang Bapak persiapkan buat anak-anak? Kalau saya yang saya ingin persiapkan untuk anak-anak, yang pertama Pak, menambah media ajar kali Pak ya. Media ajar. Karena kalau tadi di kelas itu tadi saya baru sekedar buku ajar Pak, belum melalui presentasi segala macam. Oh gitu, jadi cuma buku teks ya? Betul yang sekali, disajikan Pak. ke anak-anak ya. Kira-kira apa lagi Pak?
Terus selain menambah media ajar, saya juga ingin membagi kelompok anak-anak Pak. Di mana anak-anak kan pasti sebagian udah ada yang bisa nih kalau ngeliat hasil tadi. Ya. Ingin saya bagi kelompok, saya mix yang sudah bisa bergabung dengan yang belum bisa agar bisa menjadi tutor sebaya di kelasnya masing-masing. Jadi Bapak nanti juga akan bikin kelompok ya. Betul sekali. Nanti rencananya mau dibikin store sebaya. Baik, bagus Pak. Terus dari rencana ini yang 2 ini ada lagi yang ingin Bapak tambahkan? Kayaknya sepertinya cukup Pak. Saya pengen Mau coba 2 itu dulu ya. Baik. Saya prioritaskan dua rencana itu tadi. Berarti rencananya nanti Bapak akan memberikan media pembelajaran yang berbeda. Terus juga satu lagi mau bikin kelompok ya, biar mereka bisa saling bantu begitu ya. Baik Pak. Kira-kira siapa aja Pak nanti yang Bapak libatkan untuk rencana Bapak ini? Yang pertama udah pasti wali kelas Pak ya. Wali kelas karena kan dia menangani langsung murid. Nanti mungkin saya akan sedikit mengobrol dengan wali kelas sebenarnya mana anak yang nilainya lebih di atas rata-rata dan juga di bawah rata-rata, biar saya nanti bisa membagi kelompok anaknya gitu. Terus yang kedua mungkin saya ingin berdiskusi dengan rekan sejawat, di mana di sekolah saya kan guru agama bukan hanya saya Pak, ada kebetulan ada satu lagi. Nanti saya berdiskusi, terus kebetulan dia juga dulu kan ngajar kelas 2 sama beliau, mungkin saya akan berdiskusi. Betul banget Pak tuh. Bagus Pak. Jadi ada teman kolaborasi. Betul. Gitu, ya. Ada lagi Pak solusinya yang akan Bapak laksanakan? Sudah cukup Pak. Cukup itu ya. Baik Pak. Cukup. Bapak rencanakan kira-kira ini untuk membuat semakin kuat gitu kan, rencana Bapak ini semakin akurat, kapan Pak kira-kira Bapak akan melaksanakan ketiga ide Bapak ini? Karena ini kita berbenturan dengan nanti pasti akan lanjut ke bab berikutnya gitu ya Pak ya. Jadi ini kan modul ini saya buat 4 pertemuan Pak. Jadi rencana saya yang tadi saya rencanakan itu ya pertemuan selanjutnya langsung saya eksekusi Pak. Berarti pertemuan kedua ya? Betul sekali Pak, pertemuan kedua. Oke. Lalu dari pertemuan kedua ini Pak, apakah ada lagi yang akan Bapak lakukan? Ada sih Pak sebenarnya Pak. Jadi mungkin saya akan buat LKPD kali Pak ya, biar anak-anak semakin sering melakukan tugas-tugas agar dia bisa sering, kan semakin sering dia menulis huruf hijaiyah maka dia akan semakin bisa. Jadi pembiasaan gitu ya dengan tugas-tugas. Baik Bapak. Sepertinya lumayan menarik nih Pak berbincang dengan Bapak. Solusi Bapak juga sangat menarik gitu kan. Memang di kala kita membutuhkan bantuan itu pasti kolaborasi sangat penting Pak gitu, dan Bapak sudah mengajak ya teman-teman juga nanti di rencana Bapak untuk menjadi agen perubahan juga dalam pembelajaran Bapak gitu. Dan sepertinya saya ingin berbincang lagi dengan Bapak nih tentang hasil dari rencana-rencana yang akan Bapak laksanakan nantinya gitu. Saya juga sangat berharap Pak ketika saya ada keresahan seperti ini untuk berbincang dengan Pak Jumarli, karena saya yakin ilmu Pak Jumarli lebih baik. Wah, nggak gitu juga Pak. Ada keresahan lain lagi Pak? Untuk saat ini alhamdulillah saya tidak Pak. Yang tadi saya resahkan udah lebih tenang dengan berbincang dengan Pak Jumarli, dan yang saya harapkan juga dari perbincangan ini sudah ada Pak. Oh baik sekali. Jadi mudah-mudahan bisa menjawab keresahan Bapak, percakapan kita, dan juga mudah-mudahan rencana ini bisa lancar. Dan si murid juga hasil belajarnya meningkat. Gitu Pak. Baik. Nanti insya Allah kita ketemu lagi Pak. Saya juga ingin mendengar gimana pengalaman Bapak di pertemuan kedua, dan ide-ide apa lagi yang ada di Bapak nanti yang bisa kita sama-sama laksanakan, sharing-sharing gitu Pak. Baik, saya juga terima kasih banyak sebelumnya Pak. Sama-sama. Sudah mengganggu waktu Bapak. Oh nggak apa-apa Pak. Baik Pak, alhamdulillah ya Pak Jumarli, saya sudah mengamati proses coaching Bapak tadi, proses percakapan Bapak. Kemudian saya sudah ada beberapa catatan ya Pak ya. Iya Pak. Namun ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan juga Pak. Baik Pak, silakan Pak.
apa yang Bapak sudah lakukan dari indikator pencapaian yang tadi Bapak ingin tuju, Pak? Dari coaching yang tadi saya lakukan bersama Pak Asep, saya tadi sudah melaksanakan percakapan dengan Alur Tirta, Pak. Terus juga saya tadi berusaha membangun kemitraan dengan Pak Asep dengan cara berbincang setara gitu Pak, tanpa menimbulkan jenjang strata ya gitu. Terus juga saya sudah berusaha memberikan pertanyaan yang berbobot Pak kepada permasalahan Pak Asep tadi. Ya, baik Pak. Sesuai dengan catatan saya juga ya Pak, Bapak sudah menerapkan kemitraan, prinsip kemitraan dengan cara saat percakapan Bapak merasa setara, tidak ada perbedaan strata ya Pak. Kemudian proses kreatif dengan cara berusaha untuk menggali ide melalui percakapan yang menyenangkan juga ya Pak. Iya Pak. Tadi dan mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk memaksimalkan potensi dari si coach tersebut Pak. Iya Pak. Kemudian kompetensi coaching juga sudah Bapak laksanakan ya Pak ya, yaitu mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Namun yang paling penting adalah Bapak sudah menerapkan percakapan Alur Tirta dengan baik Pak. Alhamdulillah. Pertanyaan terakhir nih Pak, Iya Pak. kira-kira nih Pak, kompetensi apa lagi nih yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan proses coaching tadi Pak? Insya Allah nanti ketika ada kesempatan untuk coaching lagi dengan Pak Asep, saya coba ingin melakukan itu Pak, presence Pak, kehadiran penuh biar Pak Asep lebih intim lagi gitu kan percakapan dengan saya, sehingga membuat ide itu gampang muncul gitu Pak. Oke. Baik Pak Jumarli, saya berharap ya Pak, Bapak nanti bisa mengembangkan kompetensi yang sudah Bapak tadi sebutkan tadi ya Pak, sehingga bisa melayani setiap orang dengan rekan sejawat lainnya yang membutuhkan ya Pak ya. Amin. Terima kasih untuk proses coaching hari ini ya Pak ya. Terima kasih juga Pak, sama-sama. Ya, saya izin undur diri ya Pak ya. Iya Pak. Ya. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu